Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur serta waktu sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas. Selawat serta salam mari sama-sama kita sanjung tinggikan, kita harukan kepada sang revolusioner sejati, Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagi kita yang selalu bersalawat kepadanya, niscaya akan mendapatkan syafaatnya di hamil kemudian kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun di sini kami dari kelompok pertama, kelompok 1 akan mempresentasikan asal makalah kami yang berjudul investasi. Berbicara tentang investasi, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor real atau tanah, emas, mesin atau bangunan, maupun aset finansial, deposito, saham atau obligasi, merupakan aktivitas yang umum dilakukan menurut Jaginyanto. Investasi dapat definisikan sebagai panduan konsumsi, sedangkan untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Sukino, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesepakatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peran ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesepakatan kerja. Yang kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Yang ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Adapun tujuan investasi yaitu menurut Kamaluddin Ahmad mengemukakan ada 3 sehingga banyak orang melakukan berinvestasi, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf kehidupan dari waktu ke waktu, atau setidak-tidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang akan sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi dalam memiliki perusahaan atau objek lainnya. Seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena tidak gerogati oleh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Yang C, tahapan pengambilan keputusan investasi. Menurut Safrey,
1905. Pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi, antaranya yaitu 1. Menentukan kebijakan investasi. Pada tahap ini investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan kekayaannya yang dapat berinvestasikan, dikarenakan ada hubungan positif antara risiko dan return. Maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam kemampuan risiko. Analisis sekuritas. Pada tahap ini beberapa melakukan analisis sekuritas yang meliputi penelitian terhadap sekuritas secara individu atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan penilaian tersebut adalah mengidentifikasi sekuritas yang salah harga, pembentukan portofolio. Pada tahap ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan investasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan beberapa besar investasi pada setiap aset tertentu. Yang keempat, melakukan revisi portofolio. Pada tahun ini berkenaan dengan pengeluaran secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Selain dengan waktu, investor mungkin merubah tujuan investasi, yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Yang D, jenis-jenis investasi. Investasi berdasarkan asetnya. Investasi merupakan pengelolaan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, real asset merupakan investasi yang berwujud seperti gedung dan kendaraan. Kedua, financial asset yang berupa dokumen, surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, paper, surat berharga pasar uang dan sebagai finansial juga dipergunakan di pasar modal seperti saham, obligasi dan seperti lainnya. Kedua, investasi berdasarkan pengaruh. Investasi model ini merupakan investasi yang berdasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi dari kegiatan investasi tersebut. Yang keempat, investasi berdasarkan bentuk. Investasi yang berdasarkan pada cara investasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Permata Azmi ingin menjelaskan dan melanjutkan isi makalah kami yang kedua, yakni investasi syariah. Investasi syariah adalah sebuah investasi yang berbasis syariah menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, resiko, dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasinya. Nah, yang A, menurut jangka waktunya. Yang pertama itu ada investasi jangka pendek, yakni investasi yang dilakukan
tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, investasi menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang antara waktu 1 hingga 5 tahun. Dan yang ketiga, investasi jangka panjang. Untuk yang B, menurut resiko, setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama itu resiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi dikenallah istilah high risk, high return, low risk, low return. Dalam bahasa Arab, resiko dapat diartikan sebagai ghafar, yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian. Kalau kemudian resiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap ghafar dan dilarang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian ghafar atau resiko. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, berdasarkan isi makalah yang kami susun ini, maka penulisan dapat menyimpulkan bahwa investasi memungkinkan seseorang bisa memenuhi kebutuhan masa depannya dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang baik, dan implementasi secara disiplin pada perusahaannya secara konsisten. Selain itu, dengan investasi seseorang dapat memberikan peluang kesejahteraan hidup bagi keluarganya. B. Saran yang dapat kami sampaikan selaku penulis kepada para pembaca lainnya adalah sebagai mahasiswa seharusnya kita lebih memahami jenis-jenis investasi di negara kita, sehingga kita akan menjalankan investasi di kemudian hari. Kita tidak akan ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak mudah terpengaruh dengan investasi yang untungnya besar sedangkan tidak ada kejelasan perusahaan. Untuk itu kita harus membaca banyak referensi serta mencari informasi yang up to date yang berkaitan dengan kegiatan investasi tersebut.